Waalaikumsalam Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, saya mau kemana-mana Ibu. Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ini hari ketiga ya? Iya, Hari ketiga, dedenya sehat? sehat Bu. Alhamdulillah ya. Perkenalkan diri, nama saya Bu Multafiah. Ya Bu, saya akan menjelaskan setelah Ibu melahirkan selama kurang lebih sudah 3 hari. Apa hari ketiga atau apa ini Bu? Hari ketiga Bu. Hari ketiga ya. Ibu gimana? Sehat-sehat aja? Proses Iya, Bu. persalinannya kemarin gimana Bu? Alhamdulillah lancar sih Bu. Normal ya? Iya, normal. Oh iya ya. Sama bidan Jiah kemarin lahir ya? Iya Bu. Alhamdulillah lancar ya. Jadi sekarang keluhannya apa Bu yang dirasakan Bu? Masih mulus-mulus sedikit sih Bu. Mulus-mulus sedikit ya. Nah, biasa sih wajar ya kalau mulus-mulus sedikit terakhirnya akan mengecil ya Bu ya. Nah sekali ini saya akan menjelaskan beberapa, memang pada masa postpartum itu ada beberapa yang harus kita ketahui ya. Perlu kita ketahui postpartum itu setelah melahirkan ya Bu ya, perlu perawatan juga, tidak boleh artinya ya sudah selesai melahirkan ya sudah cukup sampai di situ saja. Ternyata kita harus tahu apa-apa saja setelah melahirkan yang harus kita perhatikan. Pertama, kalau kaitan dengan kesehatan ibu ya tentunya jalan lahir ya, proses perawatan kebersihannya itu. Nah yang paling penting adalah saya di sini akan menjelaskan mengenai ASI eksklusif ya. Kemarin ibu waktu melahirkan dapat IMD tidak Bu? IMD Bu. Waktu hamil pernah dijelaskan kan tentang IMD ya? Iya sudah Bu. Apa itu Bu IMD? Mengatakan bayi di sini ya Bu ya. Oh di Setelah perut ya? lahir. Iya. Jadi ibu itu pada saat melahirkan memang harus didekatkan bayi dan ke ibunya untuk mendapatkan ASI yang pertama kali ya. IMD itu adalah inisiasi menyusui dini ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian di sini keluhan-keluhan selain mengenai ASI, ada kendala nggak Bu? Udah keluar atau belum? Hasilnya udah keluar sih Bu, alhamdulillah. Oh iya. Jadi kalau IMD itu kan Bu setelah melahirkan langsung ditempelkan ke dada bundanya, baby dan bundanya menyatu gitu ya. Itu dalam kondisi tidak terselimuti, sama-sama antara jantung bayi dan jantung bundanya itu menyatu ya. Nanti akan mendapatkan yang pertama kali ASI ya. ASI yang namanya apa Bu? Ibu pernah dikasih tahu belum sama bidannya? Belum. Yang pertama kali keluar itu namanya apa Bu? Oh, ASI kolostrum. Oh udah pintar ya Ibu, alhamdulillah ya. Jadi memang sebelum melahirkan juga sudah dijelaskan ya? Ya udah. Oh iya, jadi Ibu udah paham ya mengenai tentang ASI ya. Ya Bu. Jadi memang ada Bu yang namanya ASI itu tergolong ada 3 macam ya. Dari awal pertama kali namanya kolostrum ya. Kemudian kita sambung lagi dengan ASI eksklusif ya. ASI eksklusif pernah dijelaskan nggak sama Bu bidannya sebelum hamil? Udah Bu. Sebelum melahirkan ini? Ya. Sudah 0 sampai berapa bulan? 6 bulan. Oh iya udah bagus ya Bu ya. Itu susu ASI sampai 0 sampai 6 bulan. Nah Ibu tahu ya keuntungan ASI ada beberapa yang harus kita ketahui, baik keuntungan buat babynya maupun untuk bundanya ya. Kalau Ibu sudah paham dari mulai persiapan persalinan tentang ASI sudah dijelaskan sama Bu bidan, saya rasa Ibu sudah punya bayangan ya. Sekarang tinggal prakteknya. Ya, berarti tidak ada kesulitan. Sedikit-sedikit ya, kemarin ditanya Bu bidan mengenai keuntungan ASI buat babynya apa gitu kan ya. Ternyata buat babynya juga kan dia pencernaannya lebih bagus, kemudian daya hisapnya juga akan kuat, menjaga kekebalan tubuh buat si dede bayi terutama ya, mempertahankan kondisi bayi sehat. Kemudian ada beberapa zat yang dimiliki oleh si bayi tersebut untuk menambah kekebalan tubuhnya ya. Terus keuntungan buat ibunya juga apa Bu? Pernah nggak dijelasin sama Bu bidannya? Buat sendiri nih, kayaknya kalau ngasih ASI buat ibunya apa ya keuntungannya gitu, apa ya? Menjaga tubuh
sehat gitu Bu. Oh iya, bagus. Yang kedua apa Bu? Mungkin Ibu pernah dijelaskan dulu juga. Sekarang kan jadi oh iya seperti ini ya gitu ya. Menjaga kesehatan tubuh, kemudian memperkecil ukuran rahim kan dari mulai tadinya ada dedenya, kemudian dedenya lahir, kemudian lahirnya mengecil, termasuk mengurangi mengecilkan si rahim tersebut. Kemudian berat badan Ibu juga nanti akan stabil karena kan energinya kebersamaan dengan dedenya juga kan akan keluar ya, jadi sehingga berat badannya tidak naik terlalu melonjak gitu ya, bisa bertahan di berat badannya. Kemudian apalagi Bu, mungkin Ibu pernah pengalaman tentang ASI itu? Belum sih Bu. Belum ya. Terus kalau untuk miminya ke dedenya sudah mulai menghisap Sudah sedikit-sedikit? Bu, bisa. Sudah mulai menghisap ya, tidak mau gitu ya. Jadi selain itu juga bisa salah satunya untuk KB itu ya, jadi ada yang namanya metode amenorelaksasi. Jadi pada saat pemberian kita ASI kurang lebih 2 tahun itu bisa membantu juga alat kontrasepsi yang sederhana, tapi beresiko juga sih. Tapi alangkah baiknya Ibu nanti bisa KB-nya yang paten saja ya, seperti IUD ya. Kemudian keuntungan lagi buat Ibu apalagi ya, tadi kan kesehatan buat Ibu, terus apa lagi? ASI itu mudah didapat, kemudian menjaga kehangatan tubuh dan kasih sayang bundanya dengan dedeknya ya, kedekatannya. Coba kalau dikasih formula ya kan, ya, otomatis kan dedeknya juga bundanya di mana bisa diberikan kapan saja sama siapa saja, tapi kalau ASI kan dengan bundanya. Jadi sifatnya praktis, ekonomis, dan gratis ya. Jadi itu keuntungan ASI yang sederhana. Dan yang paling tidak kalah pentingnya adalah untuk menjaga kekebalan tubuh ya. Ibu mungkin sudah sedikit banyak ya, makanya saya lebih tenang atau lebih care ke Ibu ya, karena Ibu persiapan sebelum bersalin tuh bidannya sudah menjelaskan ya tentang ASI ya Bu ya. Jadi tadi apa yang saya sampaikan, keuntungan buat bundanya, keuntungan buat babynya, dan sekali lagi saya akan tambahkan lagi di sini mengenai kandungan kekebalan kesehatan di dalam ASI. Itu ada 2 ya Bu ya, harus Ibu pahami. Mungkin jadikan pengalaman nanti Ibu sudah melakukan hal ini yang sama, memberikan ASI yang terbaik. Mudah-mudahan ini adalah pengalaman yang terbaik dan terindah dan kesehatan buat dedeknya. Investasi ASI nanti bisa disampaikan pengalaman ini ke teman-teman yang lain atau keluarga dan kerabat dekat ya. Jadi ada kekebalan ada 2 macam Bu ya. Pertama mengandung bifidus, yaitu adalah dia mendukung proses beruntungan daripada itu ASI sendiri. Jadi untuk mencegah jangan sampai bakteri mudah masuk ya, sehingga dengan adanya pemberian ASI yang memang rutin tanpa ada makanan tambahan sangat menguntungkan sekali. Kemudian mengandung lactoferrous, yaitu di dalam lactoferrous itu ada zat besi ya. Dimana zat besi itu kan Ibu tahu sendiri ya, untuk menambah HB buat bundanya dan buat dedenya sudah terbentuk dari mulai hamil, kemudian sampai nanti pemberian ASI eksklusif. Kemudian juga ada zat antivirus polio ya, jadi untuk mencegah terjadinya kelumpuhan ya. Makanya nanti ditambah lagi untuk lengkapnya lagi nanti kan kita akan berikan imunisasi ya. Jadi ada 2 macam ya Bu ya. Jadi setelah tahun Ibu akan coba sendiri, jadi tambah semangat untuk memberikan ASI. Kemudian jenis ASI ya kan, kalau Ibu tahu cuma ASI saja gitu kan, air putih biasa. Ternyata ada kekebalan yang harus kita dapat 3 itu Bu ya. Pertama kolostrum, yang tadi saya pertama kali tuh yang IMD tadi ya. Kolostrum, apa sih keuntungan kolostrum itu sendiri, mengandung apa sih gitu. Bahkan kalau ibunya tidak mengetahui berarti kan memang menganggapnya biasa, tapi setelah Ibu paham, setelah dijelaskan persiapan menjelang persalinan, sekarang ini prakteknya sudah Ibu jalani, sehingga Ibu tahu oh ini loh yang namanya kolostrum ya. Jadi warna kolostrum itu kan Ibu tahu ya warnanya apa Bu? Waktu awal-awal itu kan Ibu suka nanya tuh Bu. Ya, kalau tipe cut gitu ya Bu ya. Kuning-kuning ya? Ya. Ya.
itu biasanya dia H1 sampai hari ketiga dia menggumpal Bu. Nanti lama-lama baru dia matang ya. Jadi istilahnya warna kekuning-kuningan kental baru memproses untuk jadi matangnya ASI ya. Yang kedua di situ kita disebut ASI matur ya. Jadi pertama tadi kolostrum, kedua ASI matur, ketiga ASI matur ya. Di sini kalau kita lihat ASI matur itulah pencahar ya. Jadi dia tadinya menggumpal, kemudian dia menyatu gitu ya, udah mulai agak encer, kemudian dia akan jadi matang, ke arah matang. Kalau nanti sudah ASI matur kemudian jadi matur, jadi sudah encer, warnanya pun beda, jadi udah mulai putih, sudah mulai lancar ya. Jadi proses ASI itu sangat luar biasa ya Bu ya, dari mulai apa tadi saya sampaikan tadi, kolostrum, kemudian apa lagi, ASI matur, kemudian jadi matur ya. Lengkaplah zat-zat ASI yang bisa diberikan sama ibu ya selama nanti persiapan 6 bulan ini. Dengan adanya apa yang saya sampaikan, ibu lebih paham tentang ASI. Kira-kira ada yang ditanyain nggak nih? Udah sih Bu, cukup. Bener. Pak, untuk makanannya gimana? Sayur suka ibu? Saya suka Bu. Jangan lupa, jadi kalau hanya memberikan ASI itu kita harus banyak minum ya. Paling sedikit sehari 8 gelas atau 2 liter. Banyak makan sayur, buah, kemudian istirahat yang cukup. Pesan sama keluarga, banyak punya tekad yang kuat, kita akan memberikan ASI kebersamaan sama suami, sampaikan ya, pokoknya kita harus full memberikan ASI ke anak kita ya. Jadi betul-betul sudah paham ibu tentang keuntungan dan kerugian daripada ASI. Tentunya kalau ruginya gimana? Udah nggak bisa lagi memberikan ASI. Iya. Anak lagi kapan lagi memberikan ASI? Anaknya kan udah besar, ya. Rugi kalau tidak memberikan ASI pada anak. Karena kita ASI itu adalah rezeki yang dari Allah yang harus kita syukuri, yang 0 sampai 2 tahun. Ya. Ada gini Bu, yang udah cukup ya? Ya, mungkin itu saja ya Bu ya tentang ASI. Jadi insya Allah nanti saya akan evaluasi lagi. Kan Ibu nanti sore pulang ya dari klinik ya. Nanti seminggu lagi Ibu kan kontrol ya. Nanti kita follow up kembali, kita tanya kembali, atau kita telepon, atau kita WA bagaimana untuk dirinya setelah pulang dari rumah, dari klinik, untuk pemberian ASI selanjutnya. Tapi saat ini adanya sudah mulai membesar ya. Sudah Bu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Ibu ya. Makasih ya Bu ya. Oke.